Oke, nomor 1, soal tentang garis dan sudut. Kedudukan dua garis di bawah ini adalah, nah karena dua garis ini, garis G dan garis H mempunyai titik potong A ya, maka ini disebut berpotongan, yaitu berpotongan di titik A. Sehingga dua garis ini disebut dengan berpotongan atau intersect. Kalau paralel itu artinya adalah sejajar. Gambarnya seperti ini, dia tidak mempunyai titik potong. Coincident ini artinya berhimpit. Berhimpit itu artinya ada dua garis, misalkan ini garis merah, kemudian yang kedua adalah garis biru. Nah, dua-duanya berada di satu garis yang sama, maka itu disebut dengan berhimpit. Kemudian yang D ini artinya adalah bersilangan. Next, nomor 2. Hasil penjumlahan dari, nah hati-hati, 1 derajat itu sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi maksimal adalah 60. Sekarang kita lihat 45 tambah 26. 45 tambah 26, 5 tambah 6 adalah saya tulis aja di sini 35 derajat, 17 menit, 45 detik. Lalu 12 derajat, 18 menit, dan 26 detik. Kita jumlahkan, 5 tambah 6, 11. Nyimpan 1, 1 tambah 4, 5. 5 tambah 7, nah 5 tambah 2 adalah 7. Karena maksimal 60. Nah, maka di sini kita tulis 70 dikurangi 60 berarti berapa? 10. Oke, maka di sini nyimpan 1. 17 tambah 1, 18 tambah 18 berarti 36 menit. Ini 11 detik tadi ya. Kemudian 35 tambah 12 adalah 47 derajat. Jadi jawabannya adalah 47 derajat, 36 menit, dan 11 detik. C. Lanjut nomor 3. Sudut yang terkecil yang dibentuk oleh jam jarum jam dan jarum menit pada pukul 12.25 adalah oke. Yang pertama kita lihat dulu untuk yang minute hand. Untuk yang jarum menitnya dulu. Jarum menitnya dulu ya. Jadi caranya adalah 12 dikalikan dengan 30 lalu ditambah dengan 25 menit, 1 jam ada 60 menit dikalikan dengan 30. Kita coret ini, maka ini adalah 2. 12 kalikan 30 adalah 360 ditambah 25 ya ini ya. 25 dibagi 2 adalah 12,5. Nah, ingat satu putaran itu adalah 360 derajat. Kalau ini sudah 360 derajat, maka cukup kita tulis 12,5 derajat saja. Yang kedua, untuk jarum jam atau hour hand. Nah, untuk jarum jam kita lihat menitnya saja, yaitu 25. 25 itu adalah di angka 5 ya kan? Kalau kalian melihat jam di sini 1 2 3 4 5 6. Nah, ini 12. Masing-masing dari sini ini adalah 30 derajat ya kan. Lah, kalau 25 berarti dia ada jarum panjangnya di angka 5. Sehingga kita tulis di sini 5 dikalikan dengan 30 sama dengan 150. Maka sudut yang terbentuk adalah sudut yang besar dikurangi dengan sudut yang kecil. Yang besar berapa? 150 derajat, yang kecil adalah 12,5 derajat. Maka sama dengan 147,5 derajat. Oke, ini salah ya. Harusnya adalah D. Harusnya adalah D. Oke, lanjut nomor 4. Sudut 175 derajat ini disebut dengan sudut apa? Nah, masih ingat kalau yang A itu artinya adalah lancip. Lancip itu antara 0 sampai dengan 90 derajat.
Right atau siku-siku. Nah, siku-siku itu 90 derajat pas. Obtus itu adalah tumpul. Tumpul itu antara 90 derajat sampai dengan 270 derajat. 180 derajat. Maka jawabannya adalah C. Kalau refleks apa? Refleks itu di atas 180 derajat sampai dengan 360 derajat. Oke. Jadi jawabannya adalah C, tumpul atau obtus. 5. Dua garis dikatakan sejajar apabila A. Garis tersebut berada di bidang yang sama dan tidak mempunyai perpotongan satu sama lain meskipun jika diperpanjang. Oke, berarti jawabannya adalah A. Kalau yang B apa? Garis yang berada di bidang yang sama dan mempunyai sebuah titik potong. Maka ini adalah perpotongan. Atau bahasa Inggrisnya adalah intersect. C. The lines are lying, garis yang berada pada sebuah garis lurus yang mana tepat berada di atasnya garis yang lain. Jadi kita hanya bisa melihat S1 line, satu garis saja. Ini disebut dengan berhimpit. Atau dalam bahasa Inggris disebut dengan coincident. Yang D, the line, garis yang tidak berada pada bidang yang sama. Ini adalah persilangan. Persilangan. Oke, lanjut nomor 6. Maka ini jawabannya adalah A, nomor 5. 6. Sudut lancip, acute itu artinya lancip, itu berada di antara tadi sudah dibahas ya. Lancip yaitu 0 sampai dengan 90 derajat. Berarti jawabannya adalah D. Kalau 0 sampai 180 apa? Nggak ada ya. Kalau 90 sampai dengan 270 nggak ada juga. 90 sampai 360 nggak ada juga. Karena batas-batas sudut itu sudah dipastikan. Lihat angka-angkanya 0 sampai 90, 90 pas, 90 sampai 180 dan di atas 180. Itu disebut dengan sudut refleks. Next, nomor 7. Besar sudut AOC. Oke, kita lihat AOB ini adalah siku-siku. Siku-siku itu besarnya adalah 90 derajat. Nah, berarti kalau di sini 42 derajat, maka sudut AOC ditambah dengan BOC. Ini kan siku-siku, Kak. Berarti 90 derajat. Berarti kalau yang ditanyakan adalah AOC, maka BOC-nya Pak berikan di 42 derajat. Jadi kita tahu sudut AOC sama dengan 90 derajat dikurangi dengan 42 derajat. Berapa? 92 kurangi 42 adalah 48 derajat. Jawabannya adalah D. Next, nomor 8. Oke, masih dengan sudut berpenyiku ya, berpenyiku. Kenapa disebut dengan sudut berpenyiku? Karena dua sudut ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah sudut siku-siku atau 90. Jadi sudut AOC ditambah dengan sudut BOC ini sama dengan 90 derajat. AOC-nya berapa? 2A. BOC-nya berapa? 60. Sama dengan 90 derajat. Sehingga 2A sama dengan 90 derajat dikurangi 60 derajat. 2A sama dengan 30 derajat. Dan A sama dengan 30 derajat per 2. Nah, sama dengan berapa? 15 derajat. Jadi nilai A adalah 15 derajat. 9. Gambar di bawah ini yang menunjukkan strike. Strike itu adalah lurus, garis lurus. Nah, kalau ini yang A adalah siku-siku atau 90 derajat ya. Kemudian yang B ini adalah acute atau lancip. Kemudian yang C, nah ini adalah lurus. Lurus atau strike. Yang D apa? Ayo.
Hati-hati, yang D bukan tumpul tetapi refleks. Kenapa refleks? Karena dia di atas 180 derajat. Apa bedanya dengan tumpul? Kalau tumpul dia gini Kak. Ini adalah A, ini adalah B. Ini A, ini B. Nah, yang di sini adalah tumpul. Kalau refleks sebaliknya. Nah, di sini adalah refleks. Yang biru adalah refleks, yang merah adalah tumpul. Jangan sampai terbalik. Kadang kita masih sering terkecoh ya. Maka jawabannya C. Lanjut nomor 10. Oke, sekarang garis lurus. Masih ingat ya, strike atau garis lurus itu mempunyai besar sudut 180 derajat. Atau disebut dengan sudut berpelurus. Sudut berpelurus maksudnya bagaimana? Lah ini. Sudut DOE ditambah dengan sudut EOF sama dengan 180 derajat. DOE-nya berapa? Ditanyakan DOE. Sudut DOE ditambah EOF-nya adalah 126. Nah, maka sudut DOE sama dengan 180 derajat dikurangi 126 derajat. Berarti berapa? Yaitu 54 derajat. Jawabannya adalah B. Lanjut 11. Nah, hati-hati. Di sini ada tanda siku-siku. Artinya besarnya adalah 90 derajat. Meskipun tidak ada tulisan 90 derajatnya, tapi kalau kalian melihat tanda siku-siku ini, nah ini adalah mewakili 90 derajat. Nah, karena di sini adalah berpelurus, kenapa Pak Apri katakan berpelurus? Karena kalau DOE, sudut DOE ditambah dengan EOF ditambah sudut EOF ditambah FOG, sudut FOG sama dengan berpelurus 180 derajat. Dia membentuk sebuah garis lurus DOG. Nah, sekarang DOE-nya diketahui 2X. EOF-nya 90 derajat. FOG-nya 3X minus 10 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, kemudian kita jumlahkan X dengan X ya. Hati-hati, aljabarnya 2X sama 3X adalah 5X. Lalu 90 dikurangi 10, berapa? 90 kurangi 10 adalah 80. Sama dengan 180 derajat. Berarti 5X sama dengan 180 derajat dikurangi 80 derajat. 5X sama dengan 100 derajat. X sama dengan 100 derajat dibagi dengan 5. Nah, maka jawabannya adalah 20 derajat. Nah, X-nya 20 derajat. Yang ditanyakan apa? GOF. GOF adalah 3X minus 10. X-nya berapa? 20. Berarti 3 kali 20 sama dengan 60. Dikurangi dengan 10 berapa? 50 derajat. Nah, maka jawabannya adalah hati-hati ya. Kalau kalian menemukan soal IC, jangan terkecoh dengan angka 20 ini. Ini bukan jawaban akhir, ini baru nilai X. Yang ditanyakan apa? Harus teliti. Next, nomor 12. Sudut di bawah ini menunjukkan, nah, corresponding ini artinya adalah sehadap. Mana yang sehadap? Lihat, A1. A1 sehadap dengan B1. Ada nggak A1 dengan B1? Nggak ada. Oke, lalu kalau A2 berarti dengan B2. Nggak ada. Berarti kita cari yang lain lagi. Misal ini Pak Apri pakai warna yellow. Berarti kalau A3 maka dengan B3. A3 gak ada juga, maka yang terakhir adalah A4 dengan B4. Berarti jawabannya adalah A4 B4 yaitu B. Nah, sudut sehadap ini mempunyai besar yang sama. Jadi sudut A1 ini besarnya sama dengan sudut B1.
1. Begitu juga dengan sudut A2 besarnya sama dengan sudut B2, sudut A3 besarnya sama dengan sudut B3, dan yang terakhir sudut A4 sama dengan sudut B4. Lanjut 13. Lihat gambar berikut. Jika P2 adalah 40 derajat, P2 di sini ya, ini adalah 40 derajat, maka besar Q4. Q4 adalah di sini. Masih ingat antara P2 dan Q4 ini ada di luar garis MN. Jadi kalau yang ada di sini ini adalah dalam, kalau yang di sini adalah luar. Maka ini juga luar. Lalu ibaratkan ini adalah sungai atau pembatas. Jadi kalau dia di sini dan ke sini, maka dia disebut dengan berseberangan. Nah, berarti jawabannya adalah luar berseberangan. Tetapi besarnya berapa? P2, sudut luar berseberangan itu mempunyai besar yang sama. Jadi sudut P2 sama dengan sudut Q4, yaitu sama dengan 40 derajat. Berarti jawabannya adalah B, 40 derajat. Kenapa? Karena mereka adalah luar berseberangan. Kalau korespondensi itu artinya adalah sehadap. Mereka tidak sehadap tetapi bertolak, bukan bertolak belakang ya. Jadi hati-hati kalau bertolak belakang itu mereka itu saling bertabrakan, bertolak belakang. Misalkan P1, nah ini dengan P3, ini bertolak belakang. P2 dengan P4, Q1 dengan Q3, Q2 dengan Q4. Nah ini bertolak belakang. Berbeda dengan luar berseberangan. Oke, next, 14. Sudut-sudut yang mempunyai besar yang sama seperti L2, L2 mana? Ah, L2 di sini. Maka kita cari dulu yang sehadap dengan L2, yaitu K2. Kemudian cari yang bertolak belakang, maka L4. Kemudian luar berseberangan, maka K4. Maka L2 yang sama adalah L4, K2, K4. Ada nggak? K4, K2, dan L4. Nah, maka jawabannya B. Terakhir, berdasarkan gambar di atas, besar sudut BEF adalah, BEF ada di sini ya. Hati-hati penempatan sudut. Lihat huruf yang ada di tengah. Nah, yang di tengah adalah huruf E. Oke. Di sini ada segitiga ABC. ABC. Nah, masih ingat ini tanda apa? Tanda segitiga. Jadi kalau kalian menemukan gambar seperti ini artinya adalah tanda segitiga sama kaki. Sama kaki, ciri khasnya adalah dia mempunyai kaki yang sama dengan tanda ini dan mempunyai sudut yang sama di ujungnya. Berarti sudut A dan sudut B adalah sudut yang sama. Yang kedua, dalam segitiga, kalau ini adalah sudutnya dijumlahkan semuanya, nah, maka sama dengan adalah 180 derajat. Total sudut segitiga adalah 180 derajat. Oke, anggap saja di sini X. Nah, maka di sini juga X. Lihat segitiga ABC ya. Berarti 40 derajat ditambah dengan sudut A ditambah dengan sudut B sama dengan 180 derajat. Sudut A-nya adalah X, sudut B-nya juga X. Oke, X tambah X, 2X, 40 menjadi minus 180 kurangi 40 sama dengan 140. Maka X sama dengan 140 dibagi 2, maka X sama dengan 70 derajat. 70 derajat. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah BEF. Kalian lihat garis EF ini E, kemudian ini F. Kemudian ada juga garis BA. Ini ke sini ya.
ini adalah B, ini adalah A. Ini ada sudut yang saling sehadap. Ingat, sudut sehadap itu mempunyai besar yang sama. Artinya BEF sama dengan ABC. ABC-nya berapa tadi? Sudah dihitung, yaitu 70 derajat. Maka jawabannya adalah. Oke, selamat belajar dan semoga sukses selalu buat kalian untuk menghadapi soal penilaian harian tentang garis dan sudut.